Oke, mohon maaf sudah menunggu lama ya karena trouble. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar, ini Ibu share yang Word aja. Oke, tadi sudah harusnya ya. Tadi nama dokternya tidak ada, kita kasih centang. Sip dokter tidak ada, kita centang. Terus kalian harus screening alamat praktek dokternya, ada nggak tadi? Ada ya? Ada. Oke. Nomor telepon ada, tanggal penulisan resep ada, info pasio tanda R ada nggak? Ada ya. Oke, nama obat? Ada Bu. Kalau ada dalam satu resep, jika ada yang tidak ada kekuatannya dan ada kekuatannya berarti masuk kategori tidak ada, ya. Oke, kemudian jumlah obat, nomornya? Ada. Bu. Ada. Oke. Ya. Aturan pakai? Ada Bu. Ada. Oke. Tanda iter atau tanda lain? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada, Bu. Nama Tidak ada pasien? Bu. Nama pasien? Bu. Ada. Ini? Enggak ada. Ada. Ada atau tidak ada diketahuinya dari mana ya? Kalau jenis kelamin ya? Dari Tuan Salihin. Tuan dan Nyonya. Oh ya, pinter. Dari tuan atau kemudian umur? Tidak ada. Tidak ada. Umur? Tidak ada. Tidak ada. Berat badan? Ada. Bu. Alamat pasien? Ada. Kemudian taraf dokter? Ada. Ada Bu. Oke. Nah, kesimpulannya kira-kira dari resep di atas apa? Nah, dalam kesimpulan kalian mengisi resep ini lengkap atau resep ini tidak lengkap. Ya, dari yang sudah kita screening dari kelengkapannya, lengkap atau tidak resep ini? Tidak lengkap. Oke. Oke. Kemudian gimana cara mengatasinya? Masalahnya pada apa? Yang pertama sip dokter, nama dokter ya. Kemudian kekuatan obat. Kemudian kalau tanda iter, nih saya kasih tanda merah ya. Jika tanda iter ini ada ataupun tidak ada, tidak akan mempengaruhi kesimpulan. Ketika tanda iter atau tanda lain, cito misalnya tidak ada, tetap kita kasih centang di tidak ada, tapi dia tidak akan merubah apakah ini resep tidak lengkap atau tidak, atau lengkap. Jadi kalau misalnya semuanya ada nih, tapi tanda iter dong yang tidak ada, nah berarti dia tetap dikategorikan resep itu lengkap. Tapi kesimpulannya tetap lengkap. Tapi kalau misalnya dia ada, kemudian yang lain tidak ada, misalnya nama dokter tidak ada, tapi yang lain ada, itu tetap masuk kategori tidak lengkap. Oke? Cara mengatasinya gimana kira-kira? Nah, untuk cara mengatasinya, nanti kalian harus lihat masalahnya di mana sih. Contoh, di sini kan yang tidak ada nama dokter dan sip dokter. Kemudian kekuatan obat, ya. Kita bisa cara mengatasinya, kita konfirmasinya kemana? Ke pasien atau alamat praktek dokter? Alamat praktek dokter. Sama nomor telepon. Oke, konfirmasi ke alamat praktek dokter terkait apa aja? Nama dokternya siapa? Dokter penulis ya, penulis dokternya. resep, Nomor sip dokter, lalu dan obatnya, kekuatan sediaan. obat. Oke. Kalau umur pasien, konfirmnya kemana kira-kira? Pasien. Iya. Konfirmasi ke pasien terkait usia. Oke.
Kemudian kalian harus mengisi sinonim yang ada di resep. Udah di-capture kan resepnya? Tadi? Sudah, Bu. Udah megang capture masing-masing ya. Oke. Resep pertama, singkatan yang ada di situ apa? Fanatik tablet. Tab, nomor Oh, resipe, Apa? Dari awal. Resipe. R. Oke. Resipi. Artinya apa? alhamdulillah, Oke. Terus? Numero. Nomor 2, tab. tab, Oke, apa lagi? nomor Nomor ya. Nomor. Jumlah. Jumlah ya. Jumlah Oke. obat. Terus? Signa. signa, S. Terus? Tandai. Artinya apa? Tandai. Oke, apa lagi? Dede. Dia tiap hari. Gimana? Dalam sehari. Artinya apa? Dalam sehari. Signa dedie. Kalau terdedie, 3 kali. 3 kali sehari, kalau dedie, Dalam sehari, Bu. 2 kali sehari. Apa lagi? RN. Apa lagi? RN. 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 PRN. RN, Bu. Ya. Apa? Kapsul PRN, oke. Apa? Apa bahasa Latin PRN? Nata, bila diperlukan. Apa lagi? Nanti diisi ya. Jadi nanti singkatan yang lain ya harus diisi. Oke? Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang di praktikum 1 kalian harus menulis deskripsi tiap obat yang ada di dalam resep. Contoh resep 1 tadi apa namanya? Fanatik. Fanatik tablet, iya. Iya, Bu. Oke, nama obatnya Fanatik tablet. Nama kimianya apa? Atau sinonimnya atau kandungannya? Searching. Ibuprofen. Ibuprofen berapa miligram? 400. 400 miligram. Oke, indikasinya untuk apa?
Nanti diisi ya. Oke. Sekarang mekanisme kerjanya juga harus kalian isi. Dosis juga harus kalian isi. Efek samping dari obat itu juga harus diisi. Kontraindikasinya harus diisi dan interaksinya diisi. Jadi, deskripsi obat ini kenapa harus diisi? Karena nanti ada kaitannya dengan praktikum selanjutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa setiap praktikum yang kemudian nanti itu kalian akan melewati ini semua. Ini tetap harus kalian kerjakan meskipun kalian nanti praktikum ketiga ataupun keempat, ini tetap kalian lewatin. Ya. Nah, sekarang untuk tugas praktikum 1 kalian menyelesaikan ini tadi kan resep 1 nih, screening ya. Kemudian deskripsi obatnya kalian buat satu-satu. Ini kan. Ini obat kedua apa? Obat kedua. Estin tablet. Estin tablet. Estin tablet. Nah, Estin tablet tuh apa aja nama obatnya? Ininya juga dimasukin nanti di sini. Nah, kemudian yang ketiga apa? Understand kapsul. Oke. Nah, kalian juga harus mengisi ini semua. Oke? Praktikum 1 ada yang ditanyakan? Bu, kalau untuk segala pemberian itu nggak usah dibikin lah, Bu. Yang mana? Pemberian segala misal. Atau semua yang di sini aja yang dibikin? Semua yang di mana maksudnya? Oh, pemberian. Itu yang kalau kamu lihatnya di farmakope. Jadi kalau ilmu resep seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bacaannya kalau bisa jangan hanya farmakope ya. Kalian lihat dari buku-buku referensi obat yang lain, ISO, MIMS, kemudian drugs.com, atau ada yang punya DIH, Drugs Information Handbook, seperti itu. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Untuk resep, iya oke, silakan. Untuk pengerjaannya di buku jurnal atau diketik, Bu? Diketik aja nggak apa-apa. Tapi jangan, nih ya, Ibu tuh selalu mengingatkan, meskipun diketik, jangan juga copy paste. Kenapa? Ini adalah dasarnya kenapa kalian masuk farmasi. Ketika kalian copy paste ini, kemudian kalian nggak bisa apa-apa, yang rugi kalian sendiri. Ya, ini Ibu sudah mengingatkan, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan kakak tingkat yang lalu-lalu. Belajarlah mengukur kemampuan diri sendiri, oke? Baik, Bu. Ibu sudah nggak bisa mengontrol apakah ini copy paste atau enggak ketika ini sudah diketik. Tapi Ibu hanya ingin memudahkan kalian saja. Ini diketik. Kenapa diketik? Karena untuk tidak membuat kalian repot menulis tangan gitu. Ya kan? Kalian lebih suka nulis di jurnal apa mengetik? Ngetik, Bu. Ngetik, Oke. Bu. Ya, jadi ini nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan di Edilink ya. Nanti Ibu kasih share lagi Edilink untuk praktikum ilmu resep. Resep 1, ada yang ditanyakan? Untuk praktikum 1? Ada Ibu lagi? Bertanya, Iya, boleh. apakah nanti kita itu ada praktikum offline-nya, Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa kita akan praktikum offline. Ya, untuk jadwal Ibu belum bisa menyampaikan hari ini karena belum
tahu karena harus praktikum bergantian, kemudian ada protokol-protokol yang harus diikuti gitu, sehingga Ibu tidak bisa menyampaikan hari ini jadwalnya. Kemungkinan besar setelah Lebaran. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Tidak ada. Iya, Nisa. Di resep tadi kan Estin tablet itu nggak ada kekuatan sediaannya, Bu. Terus kita mengisi di deskripsi obat itu berdasarkan yang kita temukan di literatur aja kah atau bagaimana, Bu? Soalnya saya cari Iya barusan, dong. barusan itu ada kekuatan sediaannya gitu 10 mg kali aja. Yang itu aja yang dimasukkan gitu, Bu. Iya, kita harus sesuai ya di deskripsi obat itu harus sesuai yang ada di literatur. Ya, komposisinya Estin tablet apa? Cetirizine, ya kan? 10 mg ya ditulis cetirizine 10 mg. Jadi bukan berpatokan pada resep. Kenapa? Nanti kalian lihat sendiri kan, masalahnya tadi di resep dia tidak punya kekuatan sediaan. Gitu. Makanya harus dikonfirmasi. Kemudian deskripsi obat ini penting untuk kalian cari karena kaitannya nanti dengan menghitung dosis ya. Kalau resepnya resep untuk anak ataupun dewasa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung pindah ke praktikum 2. Ya. Mungkin tidak ada, Bu. Kita praktik. Oke, siap. Kita lanjut ke praktikum 2. Ini praktikum 2. Maaf, Ibu harus bukanya lewat Word biar kalian. Nah, praktikum 2 tujuan praktikum 1 tetap ada. Kok tetap ada, Bu? Ibu tuh pengen kalian itu terbiasa ya mengerjakannya urut. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kalian akan selalu ketemu praktikum 1 di setiap praktikum. Kalian akan ketemu di praktikum 3, 4, 5, 6, dan berikutnya untuk praktikum 2. Ya, sengaja Ibu ulang-ulang biar kalian itu di luar kepala seperti itu. Kemudian tujuan nomor 2, mampu menerjemahkan sinonim dan nama Latin. Sama kan di praktikum 1? Ya, memang disengaja. Yang ketiga, mampu melakukan komunikasi yang baik kepada tenaga kesehatan. Sama kan? Terkait dengan pemecahan masalah yang ada dalam kelengkapan resep. Yang keempat, nah ini baru tujuan praktikum kedua yang masuk ke inti. Mampu menyiapkan obat sesuai dengan permintaan dalam resep atau hasil konfirmasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan dan membuat etiket pada masing-masing obat. Nah, sekarang ada resepnya nih di bawah. Oke. Kita praktikum 2 tetap kita kerjain ya. Oke, sekarang praktikum 2 resep 1. Nanti kalian yang ngerjain resep 2-nya ya. Oke, sekarang kita apakan dulu nih sesuai dengan lembar kerja. Kita tetap mengerjakan praktikum 1 yaitu menganalisa kelengkapan resep. Sekarang siapa nih ya? Ibu minta bantuan. Joan Destalino. Silahkan. Kamu screening, kamu analisa kelengkapan resep 1, kelengkapan administratifnya. Silahkan Joan. Sesuai dengan tabel kelengkapan ya, sesuai dengan instrumen yang ada di lembar kerja. Gimana Joan?
Gimana, Joan? Bisa? Ini mic-nya Joan rusak atau gimana? Mungkin Joan bisa kasih tanda bahwa kamu mendengarkan Ibu. Oke, pindah ya ke Dea Kusuma Wardania. Dea Kusuma bisa untuk resep 1 silahkan diisi lembar kerjanya. Nama dokternya Sebutin ada. aja nanti Ibu yang nyentang. Iya, Bu. Kenapa? Nama dokter ada, Ya, SIP dokter tidak ada, oke. alamat praktek dokter ada, Mm-mm. nomor telepon dokter tidak ada, Mm-mm. tanda R ada, tanggal penulisan resep Sebelumnya, ada, Bu. Tanggal penulisan resep ada, tanda resipet ada, nama obat ada, kekuatan obat tidak ada, jumlah obat ada, Bu. oke, terus Aturan pakai ada, tanda liter tidak ada, nama pasien tidak ada, jenis kelamin tidak ada, umur pasien tidak ada, Bu. Berat badan tidak ada juga, Bu. Alamat pasien tidak kelihatan, Bu. oh nggak kelihatan ya. Tidak ada juga, Bu. Oke. Subskripsionya? Tidak ada juga, Bu. Oke, kesimpulannya? Resep tidak lengkap. Oke, sekarang Deswila, coba bantu. Gimana cara mengatasinya? Untuk minta nama dokter tadi, datangin alamat. Konfirmasi ke alamat praktek dokter terkait dokter penulis resep, sip dokter, dan kekuatan sediaan. Terus kalau nama pasien, identitas pasien. Oke, yang pertama kita mengkonfirmasi karena nggak ada nomor telepon ya, otomatis kita konfirmasinya ke pasien dulu. Tadi berobatnya di mana? Ada identitas lain nggak selain resep? Contoh misalnya kartu berobat atau kwitansi, itu untuk kita menelusuri nomor telepon ya. Karena kita akan melayani pasien, nggak mungkin kita langsung berangkat ke tempat lokasi ya. Ya nggak? Kalau kamu lagi ngelayanin, kira-kira sempat nggak harus ke lokasinya sana dulu ya. Kemudian kita konfirmasi, ketika sudah dapat nih, konfirmasilah ke sana, benarkah ada pasien, ini namanya siapa, saya nerima resep dari dokter si A, ini tapi nggak ada identitas pasiennya. Nah, identitas pasien bisa kita konfirmasi kebenarannya bahwa diobati oleh dokter yang bersangkutan lewat menelpon alamat tadi, bisa juga langsung tanya ke pasiennya, nama pasiennya siapa, kemudian berat badan, usia, dan alamat ya. Tapi tetap harus kita cek kebenarannya ke dokter penulis resep, bahwa identitas pasiennya ini. Sama nggak? Takutnya nanti kan beda ya. Oke,
Setelah itu, tolong dibantu Gina Safira Pratiwi. Sinonim yang ada di resep 1 apa aja? Resep, Ibu. Oke. Terus? Bahasa Latinnya ambillah. Kemudian Terus? tap. Apa? Tap, Ibu. Yang mana? Resep 1. Resep 1 yang ada di layar Ibu. Numero, Bu. Oke, Fiska bisa dibantu? Bisa, Bu. Oke. Pro. Hah? Pro. Singkatannya pro. Gimana? Oke. Pro. Paling bawah. Urut ya. Oh iya. Dede. Itu S, Signa, PTH, PC, PRN. Oke, bisa ya. Jadi kalau kita sama, jadi kita tuh harus urut biar kita selalu ingat. Kalau tadi kan si Fiska langsung menyebutkan pro ya. Nah, pro ya benar gitu, cuman nggak urut aja ya, menyusahkan kalian nanti. Urut aja dari sini. Oh, resipe, oh sirup, oh nomuro, oh signa, oh dedie, oh CTH, PRN. Ya. Lihat lagi di bawah, ada yang sama nggak? Kalau sama nggak usah disebutin. Oh, ini sama nggak? Kalau ini 4DD ini gimana ngomongnya? Signa quarter dedi. Ya, nanti ditulis gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, sekarang deskripsi obatnya sama dengan praktikum 1, tetap kalian tulis. Camolas forte sirup, F itu adalah forte. Ya, itu apa, nama obatnya apa, kandungannya, kemudian indikasinya untuk apa, mekanisme kerjanya gimana, dosisnya gimana, efek sampingnya gimana. Nah, sekarang masuk ke kerja 1. Nanti ketika kalian, ini susahnya kalau praktikum online ya. Jadi nanti ketika offline, kalian akan menemukan sesuatu yang berbeda di dalam lab. Karena bisa jadi ya Camolas forte itu tidak tersedia di lab. Ya, bisa jadi yang tersedia paracetamol tapi dengan merek lain. Apa yang harus dilakukan? Dikonfirmasi ke pasien ataupun dokter bahwa kalian tidak memiliki merek yang sama, tapi kandungannya sama gitu ya. Kami punya merek lain, tapi kandungannya sama. Nah, nanti di kolom penyiapan obat, kalian masukkan nama obat yang ada dalam resep apa? Camolas forte sirup. Apalagi? Berapa yang diminta di nomornya berapa? 1 kan? Signanya 4 kali 1 CTH. Iya. Renata. Oke. Nomor 2, obatnya apa? Cevarox. Cevarox sirup, dry sirup. Oke. Jumlahnya 1. Iya, Signanya? Signanya 3 kali 1. Oke. CTH. Nomor 3. Ferris sirup. Ferris sirup. Ferris.
Ini ya. Signanya 1. 1 kali sehari. 1 kali 1. 1 kali 1. 1 kali 1. CTH. CTH. Ya. Ya. Oke. Nah, nanti ketika apa yang kalian temukan di lab ilmu resep, kalian tulis di sini. Kalau misalnya kalian punya, misalnya nih, di tempat kalian bekerja, punya nih Kamolas Forte, berarti kalian harus tulis di sini Kamolas. Yang dikasih sama ya, Kamolas Forte sirup. Jumlahnya berapa, signanya berapa ya. Kemudian Sevarok misalnya ada ya tulis juga Sevarok. Tapi kalau tidak ada kita harus menuliskan di sini apa merek yang kita kasih ke pasien. Ya, oke. Kalau misalnya nggak ada nih, adanya Pirexin Forte sirup misalnya yang ada. Misalnya si Erwin kerjanya di nanti pas di lab misalnya nemunya Pirexin Forte sirup, setelah dikonfirmasi ke dokter dan ke pasiennya mereka bersedia, ya udah dikasih aja. Signanya tidak berubah misalnya. Nah, sini kasih keterangan kenapa dikasih obat Pirexin Forte sirup. Karena obat dengan merek dagang ya tidak tersedia gitu. Kenapa diganti Pirexin sirup? Itu alasannya. Oke. Nah, etiket kalian harus membuat etiket dari 3 obat di dalam resep 1 di praktikum 2, etiketnya putih apa biru? Putih. Oke. Nah, nanti ditulis ya di sini ya. Nomor, nama obatnya apa ya. Ini kurang 1 nih. Itu nama pasien di atasnya ya. Nama pasiennya apa, nama obatnya apa. Oke, di sini ditulis. Berarti pakainya etiket putih. Kalian udah bisa bedain ya, yang mana oral, yang mana topikal. Untuk biru itu untuk apa? Nanti yang putih untuk obat apa. Oke, ada yang ditanyakan di praktikum 2? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham? Ayo, silahkan ditanyakan. Jangan sampai nanti ketika praktikum bingung ya. Izin bertanya, Bu. Iya, oke, silahkan. Untuk ITER atau tanda layan itu contohnya bagaimana ya, Bu? Oke. Kalau ITER itu maksudnya akan ditaruh di sini biasanya. ITER 3 kali. Itu untuk resep yang boleh ditebus lebih dari 1 kali. Atau ada tanda CITO. Itu tandanya resep harus dikerjakan secepatnya. Bahaya jika ditunda. Ya. Nanti kalian akan dapat lagi statin. Cari statin itu apa maknanya. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Itu biasanya adanya antara di sini, kalau ITER biasanya di sini, atau di sini, di atas. Cari aja di daerah-daerah sini. Ada nggak ITER? Ada nggak tanda lain contohnya? Dia, apa namanya, harus segera dikerjakan. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau yang tanya itu, yang banyak tanya itu biasanya yang memperhatikan. Izin tanya, Bu. Tapi bukan berarti yang nggak tanya juga memperhatikan ya. Gimana? Izin bertanya, Bu. Untuk etiket tadi perlu kita masukin apa enggak untuk aturan pakainya, Bu? Iya, namanya etiket, labeling kan tujuannya untuk siapa labeling? Etiket itu tujuannya kan untuk pasien. Jadi ketika pasien mau minum obat itu, dia tidak perlu tanya kita lagi by phone. Dia dari membaca etiket saja, itu dia sudah paham, oh saya harus minum. Nah, ini nih pelajaran untuk membuat etiket. Jangan ditulis misalnya 1 kali 1 tablet. Kita sudah mulai belajar
dan memahami bahwa pasien itu membutuhkan informasi yang pasti gitu. Misalnya tadi 4 kali sehari ya, 4 kali sehari satu sendok teh berapa? 5 mili. 5 mili. 5 mili gitu. Ya, karena kemarin Ibu bilang apa? Kenapa tidak boleh menggunakan sendok teh? Atau sendok makan? Karena apa? Kemarin waktu Boleh sendok di rumah iya, orang berbeda-beda. ukuran atau interpretasi orang terhadap sendok teh itu berbeda-beda. Jadi kita kembalikan ke mili. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Bila nanti misalkan alamatnya tidak ada atau nama pasiennya tidak ada, bisa dikarang ya, Bu? Kita konfirmasi. Oh, maksudnya ini ya, nanti untuk pengerjaan Bu. ya? Oh iya, ceritanya kalian sudah konfirmasi ke sana gitu ya? Iya kan? Boleh. Kalau misalnya ceritanya, kan nggak ada nih di dalam resep. Cara mengatasinya kan jelas tuh, konfirmasi ke alamat penulis resep, konfirmasi identitas pasien ke pasien. Nanti dibuat analoginya atau dibuat deskripsinya. Hasil konfirmasi ke dokter bahwa SIP-nya berapa, nama pasiennya siapa dan lain-lain itu tetap harus ditulis. Jadi saya tahu, oh kalian itu nggak mengada-ngada, tapi kalian mengikuti alurnya bahwa itu sudah sesuai dengan konfirmasi. Ya, boleh kalian karang sendiri, nggak perlu tanya ibu, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang konfirmasi itu. Gimana, Daniela? Permisi Bu, Anesya Kasih mau bertanya. Di dalam tadi yang konfirmasi kata Ibu tentang konfirmasi pasien atau SIP dokter itu ditulis di mana ya Bu? Boleh di sini, di luar cara mengatasi, atau nanti kalian tambahkan di cara mengatasi itu kan kolom ya. Nah, tambahkan satu kolom di sini hasil konfirmasi gitu. Baik Bu. Oke. Tadi siapa yang mau tanya? Daniela? Iya, Bu. Saya mau bertanya, Bu, etiketnya nanti kita buat sendiri atau boleh dari Google atau gimana, Bu? Ya boleh dari nyari di Google, boleh, atau kamu karang-karang sendiri dengan misalnya garing apa, tahun, nomor, silahkan ya. Tapi sambil lihat di Google nggak apa-apa, contoh SIP itu seperti apa gitu kan. Contoh nomor SIP dokter tuh seperti apa sih, nggak salah kalian kalau lihat itu. Oke, ada lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Iya, boleh. Kan tadi sudah dibuat hasil konfirmasi ke dokternya. Nanti dibuat kopi resep lagi lah, Bu, untuk melengkapinya, Bu. Di sini? Di resepnya sini maksudnya? Iya, Bu. Oh, nggak perlu. Nanti kalau ada apa-apa kalian langsung ke kolom ini aja. Bentar ya, coba Ibu masukin ya. Bentar. Atau buat aja sini. Oke, karena ini penting ya, nanti penting untuk kalian siapa tahu pas berhitung dosis dan lain-lain. Berarti di sini yang nggak ada tadi apa aja, ya, IP dokter, ya, telepon, ya kan? Nah, kalian masukin aja di situ, ya, sebelum sinonim intinya. Mau di dalam kolom, mau di luar kolom, silahkan. Senyamannya kalian memahami. Oke, ada lagi? Nggak perlu kalian masukkan lagi ke dalam resep. Tulis saja di tempat lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti resep 2 dikerjakan ya. Resep 2 dikerjakan.
Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Iya? Bu. Iya, boleh. Untuk etiket itu masing-masing obat atau dalam satu etiket itu ada terdiri dari 3 nama obat langsung, Bu? Oh, satu masing-masing obat. Berarti Jadi satu karena di resep obat, itu ada 3 obat. satu obat, satu etiket. Jadi nanti kalian bikin 3 etiket. Atau sesuai dengan jumlah obat yang ada di dalam resep. Misalnya 4 ya bikin 4 etiket. Kan sini ada nama obat ini. Ya kan? Ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Iya, Ibu sama-sama. izin bertanya, kan tadi kata Ibu resep 2-nya dibikin juga, Bu. Berarti untuk yang resep 2-nya itu pisah sama yang resep 1 lah, Bu. Disalin lagi kayak gitu. Yang semua yang harus. Iya, bikin lagi lembar kerjanya. Semua langkahnya sama, ya. Jadi ini kalian copy aja lagi. Jadi ini kalau ngerjain, kalau misalnya ngerjain ini resep 1 ditandain bahwa ini yang kalian kerjakan adalah resep 1 gitu. Misalnya ini nih. Lembar kerja kan nggak saya tandain tuh. Berarti ini resep 1. Terserah resep 1 tuh mau kalian copy ini, masukin ke sini, boleh. Biar kalian nggak bingung kan yang mana resep 1, resep 2. Boleh. Contohnya gini nih. Nih. Tuh kan, kabur dia. Ini boleh ditaruh di sini. Ya. Terus nanti kalau resep 2-nya ya copy lagi dari sini, dari kelengkapan resep sampai ke etiket. Gitu juga dengan praktikum 1, gitu ya. Berarti di sini kalau udah selesai B, berarti resep 2. Copy aja lagi resepnya, taruh di sini, kemudian bawah-bawahnya ini di resep, di copy. Paham? Paham, Bu. Oke, untuk pendahuluan nggak usah kalian cari-cari lagi, tinggal baca apa yang ada di petunjuk praktikum. Ada lagi yang mau dibahas? Jangan lupa setelah ini kalian absensi ya. Yang mengisi absensi kalau praktikum yang jadi komitinya kelas A siapa? Ada nggak? Kanisa, Bu. Kanisa. Yang kelas B? Anissa Aldani, Bu. Yang kelas C? Brigita, Bu. Kelas D? Mohon izin, Bu, kalau untuk kelas praktikum belum ditentukan komite atau sipennya siapa, Bu? Oh gitu, nanti ya, urut aja ya, tetap. Jadi karena kita praktikum ini juga ada 4 kelas ya. Nah, nanti kan mengisi link absennya yang kelas D diwakili siapa? Siapa yang masuk dalam absensi kelas D? Absensi praktikum sudah dapat semua kan? Sudah, Bu. Oke, Sudah, yang Bu. masuk ke kelas D siapa? Brigita masuk kelas D nggak? B? C? Saya kelas D, Bu. Oke, berarti Brigita yang mengisi kelas. Tadi siapa? Brigita ya? Yang bilang kelas C, D? Iya, Bu, Brigita. Berarti Brigita yang mengisi kelas D. Nanti yang kelas C siapa yang di atas Brigita siapa? Yang masuk kelas C. Nah, nanti dia yang mengisi. Itu link absensi yang diminta sama fakultas, ya kan? Ada kan? Iya, Bu, ada, Bu. Oke, nanti setiap orang yang bertanggung jawab mengisi itu untuk praktikum, capture setiap pertemuan kita. Nanti tinggal di biar untuk buktinya. Oke, ada lagi yang mau kita bahas di praktikum ini 1, 2? Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Di
sediaan obat, Bu. Mm-mm. Semisalkan Bu, obat yang diberikan tuh nggak ada, jadi obat yang ada, yang apa tadi? Apa coba? Di praktikum 2? Iya, Bu. Apa? Gimana? Bentar, Bu. Nah, yang ini, Bu. Mm-mm. Nama obat dalam resep kan Camolas Forte sirup. Tapi itu nggak ada sediaannya. Lalu yang diberikan Pirexin Forte sirup. Nah, itu nanti gimana, Bu, cara gantinya? Iya. Ya, kamu kan dalam resep nih dapat resep, kemudian ada Camoles Forte. Tiba-tiba di tempat kamu kerja, di apotek tempat kamu kerja atau di rumah sakit tempat kamu kerja nggak ada nih namanya Camoles Forte gitu. Kamu cek isinya, oh isinya paracetamol. Aku punyanya bukan merek Camolas, tapi punyanya merek Pirexin. Contohnya ya. Nah, kamu konfirmasi ke dokternya bahwa yang ada merek lain yaitu Pirexin Forte. Kalau dokternya CC, ya silahkan ditulis yang dikasih Pirexin Forte. Tapi di kolom ini jangan lupa dimasukkan nama Pirexin Forte. Itu kasus pertama. Tapi kasus kedua, ketika kalian tidak mempunyai sediaan paracetamol dalam dosis Forte, kan sediaan paracetamol itu ada yang Camolas biasa, ada yang Camolas Forte, atau paracetamol dari merek dagang lain yang Forte maupun yang enggak. Yang membedakan adalah kekuatan sediaannya. Kalau yang biasa itu 125 mg per 5 mili, kalau yang Forte itu 250 mg per 5 mili. Itu kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya kamu tetap harus konfirmasi ke dokternya. Kamu punya pilihan obat apa selain untuk penurun panas selain paracetamol. Contoh, saya tidak punya dok paracetamol sirup, punyanya ibuprofen sirup. Kalau misalnya dokternya setuju ibuprofen sirup, berarti tulis obat yang diberikan ibuprofen sirup. Kalau misalnya dokternya tidak mau, saya tidak mau, penulis resep tidak mau, saya tetap maunya paracetamol sirup, sedangkan di apotek ini tidak ada, kamu memilih untuk ya udah tidak saya kasih, berarti sini kamu nolkan. Maksudnya nolkan, kasih aja begini, kasih aja begini, kasih aja gini, strip ya. Nanti keterangannya kamu tulis obat tidak tersedia, hasil konfirmasi ke dokter, resep di copy atau dibuat kopi resep. Jadi sekalipun tidak ada tanda iter ketika kamu tidak melayani satu obat, itu harus tetap dibuat kopi resep. Gitu. Paham? Paham, Bu. Ibu, ya. Masih untuk kan itu nanti diganti loh obatnya, Bu. Untuk jumlah sama signanya sama aja ya, Bu? Nah, jumlah dan signa ini di praktikum 2 masih dicontohkan untuk dosis ya, untuk dosis yang sesuai. Nanti ketika ada perhitungan dosis dan lain-lainnya ternyata dosisnya berubah, otomatis signa yang diberikan ini juga akan berubah. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan dokternya. Ketika kalian nulis nih, oh ternyata dosis untuk anak ini Camolas 4 kali sehari 5 mili itu kelebihan. Hasil perhitungan saya gitu ya. Kemudian konfirmasi ke dokter, kata dokter, oh ya udah ikut aja dengan apa yang kamu hitung. Tuh. Ya udah, berarti signa yang di sini sesuai dengan jumlah yang kamu hitung. Enggak lagi mengikuti ini. Nah, keterangannya di sini kamu tulis bahwa dosis yang di dalam resep overdose dokter ACC untuk mengikuti dosis sesuai perhitungan. Tuh.
Ada lagi? Ada lagi yang bertanya sebelum saya akhiri? Oke, tidak ada ya. Fix ya, kita tutup forum kita hari ini. Silahkan absensi. Yang bertanggung jawab untuk menceklis absensi juga Komti ya. Brigita, Anisha, Kanisha. Oke. Ibu, mohon izin bertanya, Bu. Tadi ada Iya. beberapa orang yang terkendala sinyal nggak bisa masuk. Untuk absensinya gimana ya, Bu? Apakah tetap diisi masuk? Di iniin aja dulu. Di apa namanya? Jangan dicentang dulu. Centang kan ini absensi yang centang ya? Absensi centang, iya Bu. Dan juga absensi yang Link dari juga ya? fakultas. Iya. Iya, ditulis aja, ditulis sesuai dengan yang masuk aja. Nanti yang tidak bisa masuk tadi kendalanya apa, nanti bisa disampaikan. Sebagai bahan pertimbangan juga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Oke. Jika tidak ada lagi yang dipertanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti saya akan share petunjuk praktikumnya ya di Edilink untuk bisa kalian akses, kemudian kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di setiap praktikumnya. Jadi kalau misalnya ngumpulin, jangan semua lembarnya. Praktikum 1 udah 1 Word, praktikum 1 gitu ya. Dipisah ya, bisa kan? Bisa, Bu. Praktikum 2 dipisah, praktikum 3 dipisah. Oke. Sekian dari saya, mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang kita sharing hari ini semoga menjadi manfaat untuk semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.